Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Daud Habibillah, NIT 5821113379666, kelas K1D. Di sini saya akan menjawab soal UAS agama yang diberikan oleh Bapak Zaim Al-Mubarak MAG. Soal yang pertama yaitu setelah saya melihat video dari link tersebut, menurut pendapat saya, berbagai atau sedekah adalah hal yang dimuliakan Allah. Menurut surat Al-Baqarah ayat 270 sampai 271, apa saja yang kalian nafkahkan atau apa saja yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak seseorang pelindung pun baginya. Jika kalian menambahkan sedekah kalian, maka itu adalah baik sekali. Dan dari video tersebut, kita diperbolehkan untuk memberikan sedekah pada agama yang lain. Soal yang kedua yaitu contoh dari hasil ijtihad di era disrupsi, yaitu yang pertama, permasalahan terhadap bayi tabung yang dimana menjadi sebuah masalah bagi orang yang tidak memiliki kesuburan dan tidak ada pada zaman Rasul. Yang kedua, diizinkan untuk membuang barang ke laut dalam kondisi untuk mendapatkan keamanan apabila hampir tenggelam, meskipun tidak berdasarkan pemilik barang. Yang ketiga, penentuan di antara satu Ramadan, satu Syawal, yang dimana seluruh ulama melakukan pendiskusian terhadap hukum Islam dalam melakukan penetapan dari satu Syawal. Yang keempat, menentukan dari pembayaran cukai yang dilakukan pembayaran dari pedagang asing yang memasuki wilayah khalifah dan penetapannya cukai yang akan dibayarkan akan sama dengan seluruh pedagang muslim. Untuk yang soal ketiga, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya atau sebaliknya? Bagaimana? Jika nafsu berbuat kebaikan, alangkah baiknya dibesarkan sesuai yang kita mampu atau sesuai yang kita bisa. Akan tetapi jika nafsu untuk berbuat keburukan atau kejelekan, maka harus kita kendalikan atau kita kendalikan sebisa mungkin. Jangan memiliki nafsu tersebut. Nah, orang kuat bukanlah orang yang sering menang berkelahi, akan tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Untuk soal yang keempat, dua pilihan dalam menikahi wanita yaitu poligami atau monogami. Nah, menurut saya yang paling afdol adalah yang bisa semampu kita, atau harus melihat dan menilai kemampuan dari diri kita masing-masing. Kalau mampu satu ya satu, kalau dua ya dua. Karena pada dasarnya pernikahan itu ialah ibadah yang sangat besar pahalanya. Dan jika kita mau poligami atau monogami, harus izin sama istri yang pertama. Apakah istri yang pertama mengizinkan untuk nikah atau enggak. Dan jika mampu membagi hak-hak, maka diperbolehkan untuk poligami. Karena hal tersebut termasuk sunnah Rasul dalam catatan harus sesuai syariat Islam atau syarat-syarat berpoligami. Jangan karena hawa nafsu. Akan tetapi jika tidak bisa membagi hak tersebut, ya jangan poligami atau monogami. Lebih baik satu daripada dua tidak bisa. Yang kelima adalah soal yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua wajib hukumnya, namun jika keduanya menyuruh untuk berbuat yang melanggar atau syariat. Menurut saya, hukum mengikuti perintah orang tua itu wajib, akan tetapi jika diperintah untuk maksiat, ya jangan dilakukan. Itu melanggar syariat Islam. Kita juga wajib menolak dan memberi pengetahuan kepada orang tua
agar orang tua kita terhindar dari api neraka. Karena sebagai anak kita harus mendoakan orang tua kita agar selalu tetap di dalam hidayah ini, di dalam hidayah Islam, ataupun jika orang tua kita belum mendapat hidayah, kita harus senantiasa mengajaknya dan mendoakannya agar mendapat surga yang baik. Sekian jawaban puas dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.